Oke, kita ketemu di sesi ke-9, pengendalian biaya atau cost control ya. Jadi hari ini kita akan membahas how to manage working capital in hotel industry sih. Jadi kita gimana cara memanage yang namanya modal kerja. Jadi setiap perusahaan, apapun jenis industrinya, membutuhkan modal kerja. Nah, setelah ada modal kerja, kita juga harus di-manage ya supaya modal kerjanya bisa menghasilkan tambahan arus kas atau tambahan apa namanya kemampuan dari sisi cash flow-nya ya. Oke, kita mulai. Jadi modal kerja itu secara sederhananya adalah pada saat hotel atau perusahaan atau apapun didirikan kan ada modal yang disiapkan oleh owner ya. Jadi waktu pertama kali kita membuka hotel, hotelnya udah jadi, barangnya sudah lengkap, pegawainya sudah ada, kan belum dapat revenue tuh atau penjualan di awal, maka kita harus diberikan modal kerja. Tapi ada beberapa juga owner yang tidak memberikan modal kerja karena menganggap dia sudah memberikan peralatannya, hotel dan sebagainya untuk di-manage. Tapi sebenarnya harusnya sebelum memulai harus ada namanya modal kerja minimal buat penggajian dalam 1 atau 3 bulan, buat bayar listrik dan sebagainya. Karena prinsip penjualan di hotel kan tidak semuanya cash ya, ada yang kredit dan sebagainya ya. Jadi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dan sebagainya itu harus segera dibayar. Nah, kadang-kadang yang saya sampaikan itu ada beberapa yang memulai usahanya tidak dikasih modal kerja, yaitu kemampuan seorang GM dan finance manajernya untuk mengkontrol gimana caranya supaya tetap usahanya tetap bisa jalan dan sebagainya ya. Jadi working capital typically means the available current or short-term asset. Jadi aset current ya lancar ya, terdiri dari uang kas, receivable atau piutang ya, persediaan. Kenapa ini persediaan disebut sebagai juga current karena katakanlah hotelnya itu tutup gitu, kayak restoran, ada salah satu restoran di Jakarta yang besar, dia sudah menyetok barang banyak, pas kemarin pandemi kan dijual ya dengan harga murah. Nah ini kan berarti dia bisa, inventory itu bisa menjadi uang cash ya. Oke. Nah ini contoh dari neraca, yang ini saya sebutkan tadi ya, current aset ya, yang lancar ya. Itu ada uang cash, petty cash ya, petty cash itu adalah uang apa namanya, cost bank ya istilahnya, yang ada di general kasir, ada di front office kasir, itu masuk ke petty cash ya. Terus tadi saya sampaikan AR atau account receivable atau piutang ya, ini piutang tamu-tamu atau corporate yang belum bayar ada di sini. Terus tadi persediaan saya sampaikan. Nah ini adalah yang diharapkan menjadi uang cash kita buat modal kerja kita. Nah biasanya nanti di sini kita kalau di hotel itu nanti ada di sininya waktu ini kan modalnya owner ya, stockholder equity. Nanti disebutkan di sini ada working capital atau pre-opening, dana awal gitu. Nah, biasanya di sini disebutkan working capital segini dari owner gitu ya untuk memulai usaha hotelnya itu. Nah, ini adalah tampilan di neraca. Jadi working capital itu untuk membiayai jangka pendek ya, biaya jangka pendek yang ada di current asset dan current liability. Seperti hutang kepada supplier, hutang gaji, biaya gaji dan sebagainya. Ini dibutuhkan di dalam memanage working capital di awal ya. Jadi setiap bulan terjadi penjualan naik, profit naik, itu menambah modal kerja gitu ya. Jadi waktu kita terima uang, terima dari AR itu menambahkan jumlah uang kasnya bertambah. Nah itu menambah pada akhirnya working capital. Seperti saya sampaikan tentang menghitung cash flow ya, pada prinsipnya waktu itu kan dari cash flow itu ada yang bertambah dari uang masuk, terus juga ada uang keluar buat bayar gaji, biaya listrik dan sebagainya gitu ya. The fundamental principle of working capital management to reducing capital employed and improving efficiency. Jadi kita juga yang saya sampaikan, jadi kita harus memanage ini, jadi benar-benar barang yang atau keperluan yang sangat urgent yang kita biayakan. Terus di satu sisi kita harus mengejar biaya apa namanya
AR atau piutang yang belum ditagih, belum terkolek gitu, belum tertagih, harus kita segerakan. Ini untuk memanage supaya working capital kita bagus ya. Jadi tujuan dari working capital untuk memastikan perusahaan dapat beroperasi secara terus-menerus dan mempunyai uang cash ya, cash flow-nya cukup untuk membiayai operasional ya. Nah, active working capital management menambah nilai dari bisnis itu ya. Jadi semakin bagus manajemen modalnya, apalagi kalau kita perusahaan yang sudah go public ya. Karena waktu perusahaan go public itu laporan keuangan, neracanya itu harus dipublish ya buat umum, harus dilaporkan buat umum. Dari situ kita kelihatan nih perusahaan yang misalnya PT apa ya, misalnya PT Hutama Karya gitu ya, dia launching di IPO atau masuk ke bursa, di bursa ketahuan nih, oh penjualannya segini, arus kasnya, uang masuk kasnya segini. Nah dari situ bisa ketahuan performanya. Bisa jadi kayak seperti saya sampaikan, penjualannya bagus, tapi kok uangnya masuknya kecil, bisa jadi biayanya tinggi dan sebagainya, atau AR-nya piutangnya banyak tidak tertagih. Nah, itu mempengaruhi dari performan dari modal kerja ya. Nah, ini jadi contoh dari kita tujuannya untuk membuat memanage working capital untuk menjalankan tadi kan operasional supaya jalan. Terus juga kalau misalnya working capital itu ya akan menjadi problem ya, nanti kita harus benar-benar mereduce biaya-biaya gitu karena uangnya sedikit gitu ya. Nah, ini problem yang akan kita dapatkan nih kalau kita terlalu cash flow-nya terlalu sedikit ya. Jadi problem nanti di operation-nya. Nanti kita harus prioritas bayar gaji dulu, bayar listrik dulu, bayar apa dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung semua kewajiban jatuh tempo bisa ditepati, itu yang jadi problem nanti. Nanti supplier-nya banyak yang tidak terbayar, itu jadi masalah. Nah, kadang-kadang di sini bisa kita lihat nih ya, dari performance working capital itu bisa kita lihat nih. Jadi kalau working capitalnya bagus, berarti kan customer juga happy ya. Jadi walaupun produk-produk itu mahal, barangnya apa bagus, tapi tetap produknya bisa terlalu diupdate, level of service-nya lebih bagus dan sebagainya ya. Tapi kalau jika barang-barangnya anak cash flow-nya atau manajemen modalnya sedikit atau kecil, jadi barang-barangnya nanti dibeli yang murah-murah, kadang-kadang kualitasnya kurang bagus dan sebagainya, itu mempengaruhi secara level of service dari industri tersebut ya. Karena uangnya terbatas, kayak di hotel, kamar terbatas, mulai deh di saving cost, kuranginlah sabunnya, kuranginlah inilah, itulah, dan akhirnya tamunya tidak merasa nyaman, jadi nggak ada value for money-nya gitu ya. Gitu. Ini tadi udah. Ya, jadi secara prinsipnya working capital itu dibutuhkan untuk operation ya, untuk siklus dari arus kas. Nah, ini contohnya bahwa siklusnya itu perusahaan memulai usaha, terus ada sebagian menjadi persediaan itu. Yang tadi saya sampaikan ada beberapa perusahaan yang pas lagi kondisi pandemik ini, dia udah nyetok barang tuh, restoran, grupnya Ismaya ya, misalnya, yang restorannya ngetok-ngetok pada Dragonfly dan sebagainya. Dia itu udah nyetok barang mungkin dalam 6 bulan, karena dia tidak memperhitungkan adanya pandemi, karena semua orang tidak akan memperhitungkan ya tiba-tiba ada pandemi, sedangkan stok barang dia banyak banget di gudang, akhirnya dia clearance stok ya, clearance sale. Kayak kemarin juga grup Mulia ya, dia jualin barang-barang supaya laku, dia jual. Jarang-jarang hotel segede Mulia jualan delivery untuk menu-menu makanan ala carte ya. Ini karena kondisi pandemik ini ya. Nah, ini contoh dari perputaran uang cash ya, jadi yang menambah modal kerja itu ya, dari penjualan. Penjualan itu kan ada bayar cash, ada bayar kredit. Kalau bayar kredit masuknya ke receivable ya.
receivable, AR itu ya, account receivable, piutang, tertagih menjadi cash. Nah, cash ini untuk buat bayar belanja-belanja yang masuk ke persediaan, terus bayar gaji dan sebagainya, atau belanja aset, bayar pajak, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang yang saya sampaikan itu ya, kita harus bisa mengkondisikan waktu uang masuk tuh dari bentuk dari cash, dari AR, mau bayar apa dulu nih, gitu ya. Nah, jangan sampai kayak gini nih, yang saya sampaikan dulu ya. Ini jumlah hutangnya jauh lebih besar. Nah, sedangkan modalnya sangat kecil. Harusnya kan yang namanya neraca ada keseimbangan ya. Jadi dari nilai asetnya, hutang, dan modal itu balance. Ini memang agak terlalu tinggi, tapi saya akan menggunakan bahasa yang lebih mudah dicerna ya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan modal itu ada dua ya, bisa pinjam ke bank, atau bisa dari owner, dan sebagainya. Nah, ini salah contohnya uang cash untuk bayar material, jadi barang dijual, atau ini misalnya ceritanya makanan ya, atau di restoran. Ya, kalau restoran kan semuanya cash, AR-nya paling kredit card aja ya. Uangnya masuk jadi cash, cash masuk ke bank, disetor ke bank. Jadi semakin cepat perputaran uang, semakin baik. Cepat dalam artinya inflow-nya ya, tapi mungkin outflow-nya kita harus kontrol ya. Nah, ini agak terlalu berat, saya cuma cerita aja bahwa level dari nanti investasi itu ada modal kerja, ada fixed asset. Nah, kalau perusahaan-perusahaan gede ya, udah kelasnya konglomerasi, nanti si finance manager itu akan melakukan, dia menyimpan duitnya di mana. Nggak akan semuanya di modal kerja nih, dia akan sebagian simpan di, misalnya dia beli saham di mana, dia simpan di deposito dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk melakukan cash management. Jadi seorang CFO ya, Chief Finance Officer, atau Direktur Keuangan itu, waktu dia punya uang itu, dia akan investasikan uangnya. Kalau di modal kerja kan paling disimpan di bank, bunganya kecil gitu ya. Tapi dia akan simpan mungkin di dalam bentuk saham, atau dalam bentuk investasi, bisa jadi investasi ke perusahaan lain, beli gedung supaya harganya naik, dan sebagainya. Itu adalah kerjanya nanti seorang finance manager yang day to day-nya dia harus kontrol gimana supaya uangnya terus berkembang. Jadi sangat penting yang namanya uang cash itu dalam setiap bidang usaha. Kalau kita nggak punya uang dalam satu perusahaan, ya kita akan repot nantinya. Operasinya akan terganggu. Nah, yang saya sampaikan, cash dan profit bagusnya itu setiap penerimaan uang itu menjadi profit ya. Tapi kan ternyata banyak orang jualannya ramai, tapi profitnya ini berarti ada masalah dengan operasinya. Nah, kita harus find out atau review, mungkin problem di operationnya. Berarti biaya-biayanya gede, atau banyak korupsi, atau banyak barang-barang hilang, dan sebagainya. Sehingga profitnya menjadi kecil. Nah, di dalam working capital, topik utamanya adalah cash flow ya. Gimana cara membuat cash flow kita harus sehat. Sehat dalam artian uang masuk lebih besar daripada uang keluar. Walaupun kewajibannya banyak, tapi kita dischedule-kan ya. Atau mungkin memang penjualannya bagus, cash flow-nya banyak, tapi expense tidak terlalu banyak, dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh dari kita untuk cash flow yang sudah saya sampaikan. Jadi masuk uang dari penjualan, bulan 1, bulan 2, bulan 3, terus bayar-bayar supplier. Nah, kayak gini nih jelek nih. Jadi uang masuk 20, tapi kewajibannya bayar utangnya 40, berarti dia minus tuh cash flow-nya. Nah, kalau kita di bank, di perusahaan, kalau rekening kita minus gitu ya, jadi kita nggak sadar nih, tiba-tiba bayar, ternyata uang di banknya nggak ada tuh, namanya overdraft istilahnya. Nah, kalau overdraft, kita akan ditegur sama Bank Indonesia gitu. Jadi dia banyak kewajiban, tapi uangnya nggak ada. Nah, makin lama makin positif. Nah, harusnya ini positif terus gitu. Nah, gimana caranya kalau kita ngandalnya dalam kondisi negatif seperti ini? Kita harus kontrol ininya. Tidak dibayar semua, di-schedule-kan mungkin ini yang tadinya 40, digeser ke sini bulan kedua, geser bulan ketiga, bulan kelima, bulan ketiga, dan seterusnya ya. Supaya kita harus menjaga ininya harus positif.
net cash flow-nya harus positif ya. Oke, jadi kurang lebih jadi dalam modal kerja ini juga banyak faktor yang menentukan keberhasilan modal kerja dari jenis industrinya ya. Ada satu industri misalnya pertambangan. Kalau tambang itu mungkin tidak terlalu banyak ininya ya, jadi dia eksplorasi, berarti ada biaya eksplorasi lembaganya harus dijual, mungkin penjualannya butuh waktu sebulan sampai 3 bulan, uangnya baru masuk, tapi biayanya tidak terlalu besar, karena revenue-nya besar. Itu akan berbeda dengan hotel atau kafe yang industrinya penjualannya nilainya kecil ya. Kalau tambang kalau dijual mungkin miliaran. Tapi kalau resto atau hotel sehari mungkin ya di bawah 100 juta. Tapi expense-nya juga besar. Nah, kalau ditambah kan revenue-nya gede, karyawannya paling berapa orang gitu. Jadi tergantung industrinya juga akan mempengaruhi modal kerja. Jadi tidak sama. Berbagai industri akan berbeda-beda pendekatan modal kerjanya. Dari jenis industrinya, terus tadi ya bisnisnya kan kalau tambang mungkin perlu uangnya di awal untuk investasi segala macam. Tapi ke depannya cuma yang timbul biaya gaji aja kan buat explore doang gitu. Nah, ini adalah topik-topik bisa kamu baca nanti yang menentukan atau mempengaruhi dari modal kerja ya. Ini tadi sama contohnya, jadi inflasi juga mempengaruhi dan sebagainya. Oke, kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Terima kasih.